Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today we learn about kind of living thing and kind of animal. Do you know them? Kind of living thing in bahasa is jenis-jenis makhluk hidup dan kind of animal in bahasa adalah jenis-jenis hewan. Human belong to a group of living thing called animal. Tree belong to a group of living thing called plant. There are other group of living thing such as fungi and bacteria. We classify living things by grouping them based on common feature. Look the slide. Okay, that is the different group of living things. There are animal, plant, fungi, and bacteria. Ya. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 4 dan manusia termasuk dalam kelompok hewan. Karena kenapa? Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri pada umumnya. Perhatikan pada animal, saya jelaskan satu-satu ya. Animal, mereka memiliki bagian seperti kepala, lengan, sayap, sirip, kaki, dan ekor. Kemudian mereka bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian yang terakhir, mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Coba kalian perhatikan pada hewan dan manusia. Apakah mereka bisa membuat makanannya sendiri? Ya, mungkin kalian tidak bisa, bisanya kan kalau manusia harus masak dulu ya kan. Kita butuh peralatan masak. Hewan pun juga sama. Hewan apakah perlu masak? Ya enggak, langsung aja makan. Jadi contohnya seperti kalau contoh kita perhatikan sapi langsung makan rumput gitu ya. Coba kalau nggak ada rumput, apakah sapi bisa makan? Tidak bisa. Coba kalau sapi itu tidak ada rumput, tidak ada daun, apakah mereka bisa makan? Apakah dia bisa hidup? Tidak bisa, karena makanannya disediakan oleh alam gitu. Kemudian yang pengelompokan kedua yaitu tanaman, plants. Ciri-cirinya mereka adalah they have parts such as leaves, stems, and root. Mereka memiliki bagian-bagian seperti daun, batang, dan akar. Beberapa dari mereka memiliki bunga dan buah. Kemudian yang kedua, they cannot move from place to place by themselves. Jadi mereka tidak bisa berpindah tempat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu mereka bisa membuat makanannya sendiri ya. Kemarin seperti di bahasa Indonesia. Proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan disebut apa, Nak? Masih ingat nggak? Proses fotosintesis ya. Proses membuat makanan pada tumbuhan itu disebut proses fotosintesis. Hanya tumbuhan saja yang bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian kelompok ketiga yaitu fungi. Fungi ini semacam jamur. Nah, kalau kalian pernah makan jamur itu ya, biasanya jamur crispy itu yang biasanya kamu makan itu termasuk fungi. Nah, apakah ada jamur yang bisa dimakan? Adakah jamur yang tidak bisa dimakan? Nanti kita pelajari. Ciri-ciri dari fungi tersebut adalah mereka tidak memiliki daun, batang, atau akar. Kebanyakan tidak bisa berpindah tempat. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian yang terakhir, pengelompokan terakhir adalah bakteria. Bakteria yang pertama, mereka sangat kecil sekali, bisa panjang, bisa kecil ya, berbentuk bulat atau berbentuk seperti coils gitu. Beberapa dari mereka bisa berpindah tempat, beberapa dari mereka bisa membuat makanannya sendiri. Jadi bakteria itu bakteri. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu ada 4 ya. Manusia termasuk di animal karena memiliki ciri-ciri yang sama, hampir sebagai ada 2 kaki gitu, ada kan 2 kaki 2 tangan, itu memiliki bagiannya sama. Kemudian jadi pengelompokan makhluk hidup ada animal, plants, fungi, and bacteria. Coba kita ke slide berikutnya. Ini adalah contoh-contoh dari ini animal. Kenapa dikatakan manusia? Ini ada ciri khususnya, ada kepala, hewan juga punya kepala. Kemudian hewan punya kaki, manusia juga punya kaki. Kemudian hewan ada yang memiliki arm, ada yang kalau hewan di wings. Kemudian kalau di ikannya kita punya fins, ya kan? Kemudian coba yang kita plants. Plant tadi dibagi menjadi 2. Ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga.
Jadi flower plants sama unflower plants. Coba perhatikan di taman kalian, kalau kalian punya taman ya. Kalau nggak ada, lihat sekeliling kalian, adakah tanaman yang berbunga, adakah tanaman yang tidak berbunga. Rumput, contoh tanaman tidak berbunga. Apakah rumput punya bunga? Nggak ada, nggak ada. Tapi kalau bunga mawar, dia berbunga tidak? Punya, Jadi rumput itu termasuk tumbuhan tidak berbunga, unflower plants. Non-flower plants, sedangkan kalau yang bunga mawar dia termasuk flowering plants. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu fungi. Ini ada ragi, yes. Ini biasanya kalau kalian buat roti, ragi itu buat mengembangkan itu ragi. Atau kalau kamu lebih mengenal vermipan itu adalah ragi. Kemudian untuk membuat tape itu kita juga membutuhkan ragi. Kemudian ada jamur yang tumbuh di atas roti, mold itu ya, mold growing on bread itu. Jadi kalau roti yang berjamur jangan dimakan, itu sudah beracun, itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian ada mushrooms, mushroom growing on a rotting log. Jadi jamur ini juga terkatakan jamur lah. Jamur mushroom ini ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan, ya. Jangan semua jamur bisa dimakan, bisa ada yang beracun, ada yang tidak ya. Lanjut ke bakteria. Bakteria tadi ada yang berbentuk kecil dan ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk koil. Nah ini contohnya bentuk-bentuk dari bakteri. Round bacteria on human skin. Jadi bakteri berbentuk bulat di kulit manusia. Kemudian coil shape bacteria in stomach. Kemudian ada long and thin bacteria in water. Lah bakteri ini tidak bisa dilihat dengan mata langsung, tetapi dibantu dengan alat yang namanya mikroskop gitu. Nah, yang kedua yaitu kind of animal, jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan itu dibedakan menjadi 4 juga, yaitu yang pertama ikan, insek, serangga, bird burung, dan mamalia, hewan mamalia. Nah, ciri-cirinya apa saja yang termasuk dalam ikan, yaitu mereka memiliki sisi, mereka memiliki insang dan sirip. Kebanyakan dari mereka bereproduksi atau berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan serangga, mereka memiliki kulit luar yang kokoh atau yang kuat ya, keras, bukan kokoh kerat ya, tetapi keras. Mereka memiliki kulit yang luar yang keras. Mereka memiliki 3 bagian tubuh, 6 kaki dan sepasang antena. Kebanyakan dari mereka berkembang biak dengan bertelur. Kemudian burung, mereka memiliki bulu. Mereka memiliki paruh, 2 kaki dan 2 sayap. Mereka berkembang biak dengan bertelur. Mammals. Yang terakhir kelompok hewan yaitu mammals atau mamalia. Mereka memiliki rambut fur. Bedanya feather sama rambut beda ya. Kalau kalian bandingkan feather sama fur itu beda. Kemudian kebanyakan dari mereka berkembang biak dengan melahirkan. Dan pada betina dewasa bisa memproduksi susu untuk memberi makan anaknya. Contoh dari pengelompokan hewan seperti ini, fish. Ya, ini ada jenis-jenis hewan ya yang di sini. Yang penting dia memiliki sisi, insang, maka dia termasuk ikan. Meskipun ikan paus itu juga termasuk ikan. Kemudian next, insek serangga. Serangga di sini sudah banyak contohnya ya. Butterfly, lalat itu termasuk enggak Termasuk. Semut itu termasuk enggak Termasuk. Nyamuk termasuk. Coba perhatikan di situ hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok serangga. Yang ketiga yaitu burung, bird. Lah, di sini burung itu selain burung, bebek, ayam itu juga termasuk dalam kelompok burung. Karena apa? Dia punya feather. Feather itu bulu. Nah, perbedaannya feather sama fur itu nanti coba dilihat habis gini. Feather itu bulunya bagaimana, sedangkan pada mammal fur biasanya di mamalia maka dia beda. Yang terakhir adalah mammal. Ya, yang termasuk mammal itu yang mana? Yang termasuk mammal ini ada gajah, ada anjing, ada harimau, ada jerapah, ada koala, ada unta, dan masih banyak yang lain.
Kucing termasuk mamal nggak? Termasuk, Mem. Nah, itu tadi. Kemudian apalagi yang termasuk mamalia yang bisa di sekelilingmu? Kambing? Masih, saya termasuk mamalia. Sapi? Iya, termasuk mamalia. Oke, sudah jelas ya untuk pengelompokan hewan dan pengelompokan makhluk hidup. Kalau jika kurang jelas nanti bisa tanya ke Mem Riris. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.